Oke. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Ini sudah lama kita udah taping nih. Mungkin kamu sudah kangen sama Iya. aku dah. Dari berapa purnama ya kan? 7 Baru Pak ya. ini, 7 purnama ya 7 baru purnama. ini. Oke. Ini kedatangan siapa kita malam? Tamu spesial. Iya, tamu spesial. Spesial. Dari RT 02. Katanya sih RT paling muda di Indonesia. RT paling Katanya. muda dan masih bujangan. Masih bujangan. Itu. Itu harus tahu nih. Enak. Oke. Kando. Sekarang masih. Manggilnya nih Bapak, Oke, Bapak lah. apa Kando, Bapak apa boleh. Mamas, apa AA, apa Mamang. Aku biasa manggil Mama. Kando. Itu Kando. Di mana enaknya lah. Itu. Jadi ini kita kedatangan Pak RT 02 Desa Mentalu Indah dengan Bapak Andi Pranata SKOMI. SKOMI. Wah, Mungkin Bapak nak perkenalkan diri? Silakan selamat lah. datang. Pak RT-nya Cukup lah. gugup. Iya, gugup. RT Kalau gugup. pengenalan itu cukup lah. Rasanya banyak yang kenal lah sudah. Mana besok tuh? Ini Iya. gugup. Apa kabar Pak RT? Alhamdulillah sehat. Dino macam mana kabar? Alhamdulillah sehat. Selalu menggunakan prokes. Iya. 3M. Apa tuh? Apa tuh M-nya? Apa tuh M-nya? Pula aku. 3M. 3M itu untuk apa? Nyamuk berdemam berdarah. Saya tidak. Iyalah. Oke, sehat Bang ya. Alhamdulillah. Jadi Nah, untuk Sehat saat tuh ini- mahal. Oh, iya, betul. Lagi untuk saat ini kan. Kayaknya emang agak grogi nih. Anu kita nih bintang tamu. Iya. Penontonnya banyak nih aneh, Bang. Penontonnya banyak nih aneh, Bang. Ya, Bang Wi. Iya. Ini berkeringatan, lap dulu dah. Ayo Ustaz. Lap dulu. Biar enak dikit tengok tuh. Jadi apa kegiatan sekarang, Pak? Program-program Ayo. PRT. Sekarang. Kalau sekarang nih ya fokus lah jadi ketua RT, dapat amanah dari warga kan, ditunjuk jadi ketua RT. Alhamdulillah coba kita jalanin, meneruskan program-program Pak RT sebelumnya dan mencoba dengan program-program yang baru lah. Alhamdulillah dukungan masyarakat pun kayaknya setuju dengan program-program yang dicanangkan. Memang beberapa program yang belum berjalan juga, mudah-mudahan kedepannya bisa maksimal. Sudah berapa lama nih? Jabatannya? Kalau sekarang sudah masuk sekitar 6 bulan lah, karena akhir Januari kemarin Pilih kan. langsung, Bang ya. Bukan dipilih Apa langsung, pakai orang dalam? Nah, ditunjuk langsung, ditunjuk langsung ya, ya? ditunjuk Sama karena warga. yang dicalonkan rata-rata tidak bersedia lagi kan untuk menjadi ketua RT. Kebetulan waktu itu saya yang ditanya, saya bilang saya ini sudah biasa mencalonkan diri, kalah menang saya tidak akan mundur. Nah, Lagi pula Cuma- siapa yang enggak kenal sama Nah. Pak Andi Pranata kan? jadi saya Selam, sampaikan juga waktu itu, nah, saya ini jadi RT, saya siap. Cuma syarat saya kurang siko, seperti yang Dindo bilang tadi. Apa tuh? Oh. Ah, saya masih bujangan. Jangan tuh, ingat tuh. Jadi, Tapi Jangan. tidak apa-apa, tidak apa-apa Pak RT. RT-nya udah ada. Iya, anggota kami pun juga ada. Ada Kami bujangan. juga, iya. Ada tuh. Sabar tapi kayaknya dibeli. Sabar nian. Nak nyebut namanya deh enak. Iya. Atuwo kan. Iya. FX. Nah, selama 6 bulan nih, Pak, kira-kira apa yang sudah program yang sudah dijalankan? Dalam 6 bulan ini kebetulan kita kembali mendata ulang warga-warga kita kan. Yang dulu kan warga kita nih cukup banyak. Ada sampai 110 kakak. Karena waktu itu mereka itu punya kakak kita tapi domisilinya tidak tempat kita. Jadi mulai periode saya nih yang punya kakak saya dan tidak di wilayah saya itu saya kembalikan ke RT mereka masing-masing. Sesuai wilayah gitu. Sesuai wilayah. Jadi kita batasi, kita sekat. RT 02 tuh dari Pelamboyan sampailah lorong Green Mart itu. Jadi itulah wilayahnya gitu. Jadi yang di luar itu yang dulu punya kakak RT 2 saya syaratkan untuk kembali ke RT masing-masing, mengubah kakak dan KTP mereka. Jadi kita tidak ada istilahnya mengambil warga orang lain sebagai di kakak kita. Kemudian saya juga menjalankan program bahasnya itu seperti santunan sosial ataupun asuransi sosial gitu. Jadi, Gimana tuh? jadi kan kalau dulu kan kalau ada warga RT 02 yang meninggal itu kan itu semua biayanya kan ditanggung oleh Yasinan, Majelis Taklim. Majelis Taklim Persatuan RT. Persatuan di RT. Cuma kan
di majelis taklim itu kan tidak semuanya orang RT 02. Kemudian warga RT 02 juga tidak semuanya itu ikut di yasinan gitu. Jadi bapak-bapaknya ikut yasinan, ibu-ibunya enggak. Ada yang ibu-ibunya ikut, bapaknya enggak gitu. Nah, jadi saya buat sebuah program seperti asuransi sosial itu setiap bulannya itu dikenakan per kakak Rp10.000. Rp10.000 itu tujuannya adalah apabila ada warga RT 02 yang meninggal dunia, itu segala sesuatunya dari mulai kain kafan, papan hingga ke liang lahatnya itu kita siapkan. Diurus dari persatuan RT. Nah, dari uang yang 10.000 tiap bulannya. Nah, ini udah berjalan. Ya, mereka udah jalan 4 bulan itu. Nah, jadi sekarang alat kematian kita RT punya, majelis taklim punya. Nah, jadi kita ndak usah khawatir dengan warga kita yang misalkan ada musibah dia tidak punya kemampuan, kita siap. Gitu. Kemudian kita juga sudah berencana mungkin kedepannya kita mau buat yang lain lagi. Nah, dari dana yang 10.000 ini kita bayangkan nanti kita punya tenda persatuan sendiri gitu, tenda RT di luar tenda majelis taklim. Gitu. Bagus program Pak RT ini. Bisa kasih tepuk tangan dulu, Rak. Mudah-mudahan bisa diterapkan di RT lainnya. Nah, cuma apa Pak RT selain ini uang tadi kan 10.000, 10.000 per bulan itu untuk kematian. Seandainya nih maaf ngomong, tapi dia misalnya bukan meninggal atau seandainya sakit ya bisa. Jadi misalnya warga kita nih sakit gitu kan, apa kecelakaan, jadi mungkin ada porsi yang kita keluarkan untuk santunan. Nah, jadi kita ini sebagai warga di 02 ini kita berusaha guyup rukun, saling peduli, saling gotong royong. Jadi kalau ada yang sakit kita jenguk gitu kan, ada yang mau pesta kita bantu, ada yang mau yang lagi berduka kita bantu gitu. Jadi bukan cuma sekedar duka aja, senang dan susah kita bantu gitu. Intinya kebersamaan, demi kesejahteraan bersama. Membagusnya lah program-program PRT. Aku yang milih nih. Kamu lah milih juga nih. Kalau untuk RT 02 ini berapa kakak Pak RT? Kalau data yang masuk sampai dengan per hari ini itu yang sudah menyerahkan datanya itu sekitar 78. Kakak itu yang kakaknya memang benar kakak RT 02. Masih ada 11 yang belum menyerahkan. Kalau di luar kakak RT 2 misalkan yang seperti di kontrakan kan, mereka melapor dengan Pak RT, tapi kakaknya masih kakak yang lama, kakak di kampung mereka. Nah, jadi itu kalau di total sekitar 93 sampai 94 kakak. Ya, lumayan juga. Ini Pak RT kan tadi kan soal pendataan ya. Kalau masih mahasiswa ini kayak mana Pak RT? Tindakan tegas Pak RT. Silahkan. Kalau mahasiswa itu kemarin kita sampaikan ke pemilik kos. Pemilik kos atau namanya induk semang lah kalau ditanya punya induk semangnya, menginstruksikan kepada induk semang untuk mendata mahasiswa ataupun yang ngontrak di bedeng atau kosan mereka. Cuma enggak semuanya belum maksimal, hanya beberapa kos-kosan yang sudah melaporkan ke kita. Karena kan banyak kos-kosan ini masih kosong karena pandemi ya. Jadi istilahnya dikontrak tapi orangnya enggak di situ gitu. Masih kosong. Tapi kita sudah ada formnya, kita edarkan seperti kartu data kependudukan, kertas itu kan untuk diisi sama mahasiswa. Di situ ada nama lengkap sampailah ke nama orang tua dan alamat asalnya. Nah, gitu. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa ngubungin ke orang tuanya langsung juga gitu. Bolehlah teman kalau ada yang mahasiswa-mahasiswi. Wah, bisa. Mahasiswi cewek lah ada data-datanya kan bisa boleh. main-main ke rumah. Iya, minta data ya kan. Nah, ini Pak RT, kalau nih berhubung menjabat jadi Pak RT kan. Kalau problem jadi Pak RT ini apalah kira-kira masalah yang menjadi PR lah gitu kira-kira untuk warganya. Kalau kita sebagai PT ya namanya masalah tuh pasti ada lah, cuma bagaimana kita tinggal menyikapinya kan. Kalau di tempat kita nih yang agak sulit memang khususnya penduduk yang tidak tetap, istilahnya bukan pribumi ya sebulan di sini, bulan depan udah pindah lagi, akhirnya data pendudukannya pun sulit kita untuk mematenkan. Ketika ada pertanyaan di desa berapa warga di RT 02, kita fluktuasi jadinya gitu. Bulan ini bisa 100, bulan depannya bisa 150, bahkan bisa turun lagi gitu. Enggak pasti gitu kan. Itu yang sulitnya. Kemudian memang masalah-masalah sosial masyarakat seperti yang pacaran sampai lewat jam malam gitu kan. Nah, itu memang sulit gitu.
Yang ditegur sebenarnya bu kosnya benar. Ya, seharusnya itu kan tanggung jawab induk semangnya. Induk semangnya. Tapi alhamdulillah kayaknya RT 02 ini tidak ada. Alhamdulillah. Nah, kalau ketemu yang kayak gitu Pak RT gimana? Misal nih kita di wilayah RT 02 ada kosan atau bedeng pacaran gitu. Yang pacaran nanti jam malamnya. Jam malam. Itu kalau batasan dari RT 02 jam berapa? Kalau di sini pertama kan jam berkunjung kalau dari malam Senin sampai ke malam Sabtu itu kan kita batasi cuma sampai jam 10 malam. Nah, kalau malam Minggu kita dispensasi sedikit sampai setengah 11. Tapi dengan catatan mereka bertamunya di ruang tamu bukan di dalam kamar. Kemudian jendela dan pintu tidak boleh ditutup. Nah, itu kan kita terbuka. Jadi istilahnya dari luar nampak gitu. Jangan remang-remang, lampu juga harus hidup gitu kan. Kalau misalnya dia lewat jam tuh, kira-kira ada denda apa? Kalau yang pertama, sanksinya kan? Ya kalau pertama jelas kita tegur dulu. Nah, kita datangi, kita tegur ini udah jam berapa. Gak wajar lagi waktunya bertamu jam segini, kan? Kalau mau bertamu besok lagi. Teguran pertama. Kalau teguran kedua juga masih dibantah. Yang ketiga ya kita sampaikan dengan denda adat kan gitu ya, karena kan kesepakatannya kan itu ada kalau bujang gadis melewati jam malam lah bahasanya gitu kan. Ya mungkin bisa dikenakan denda adat walaupun yang dalam bentuk kesepakatan warga. Nah, jadi tuh tenggananya kita undang nih imam masjidnya kan, khotibnya, kepala dusunnya. Wah, ini orang ini udah 3 kali kita tegur ya, ketua pemudanya. Macam mana, jadi ada efek jerahnya gitu. Karena kalau cuma ditegur kadang kan mereka ini masa bodoh gitu. Nah, itu wajib nikah tuh Pak RT. Kalau masalah nikah itu kan kalau ketangkapnya itu ketangkap basah. Iya, hubungan badan ya itu wajib nikah. Tapi diarak tuh Pak RT? Iya. Kalau saya nyarankan jangan ya. Jangan sampai diarak, jangan sampai ada pemukulan kan. Tapi kita cara yang baik-baik. Pak RT mau minum Pak RT? Minum apa Pak RT? Iya, mumpung kita di kedai Nine. Di endorse ini salah satu tempat kumpul anak muda di RT 02 juga ini. Bal, Apple Pet. Dan enggak ada jus kecap ya. Iya. Oh, kosong. Apa Pak RT? Kopi, susu. Aduh. Tinggal sebut, Be. Jangan. Minuman andalnya Red Velvet di sini. Saya senang Red Velvet di sini. Datang mau boleh yang lain boleh lah. Nih, nengok nih. Nine. Lokasinya doi. Lokasinya di agak masuk lorong dikit. Lorong 3 Putra. Kalau orang lama tahu Lorong 3 Putra, depan Pagi Sore. Nah, Pagi Sore disebut, besok ya datang ya. Bisa datang ya. Masuklah. Sensor dikit. Sensor dikit. Saya enggak mininya taruh sini Pagi Sore. Hah? Green tea boleh green tea. Ini Pak RT kan selama ini kan banyak pengalaman Pak RT dak. Mungkin sebelum jadi RT ini mungkin apa pengalaman Pak RT? Saya sebelum jadi RT ini memang 9 tahun ikut di partai politik. Kebetulan di kabupaten lah, di tingkat kabupaten kan. Dan sebelumnya juga pernah sebelum di partai pernah juga di kantor desa, jadi staf di kantor desa, tapi tidak lama, cuma 6 bulan. Kemudian itu karena masih baru pemekaran. Ya, baru pemekaran, masih PJ-nya masih Pak Budi kan. Nah, kemudian saya mundur, saya ikut terjun di partai politik. Kemudian untuk desa saya juga sudah pernah mencoba maju mencalonkan diri jadi ketua pemuda. Nah, tapi alhamdulillah belum dikasih kepercayaan. Waduh. Tahun depan digantikan dengan penerusnya. Wah, nih nonton soal ketua muda nih. Nah, iya. Ini kayaknya bagus nih. Nah, dengar nih isunya Pak RT kan. SK-nya habis bulan berapa, Boy? Bulan 9. 9 nih. Nah, kira-kira mungkin ada pemilihan lagi nih Pak RT. Mau Pak RT kriteria pemuda tuh kayak mana Pak RT? Yang cocok. Kalau saya pribadi karena saya juga pernah nyalon jadi ketua pemuda. Saya lebih cenderung pemuda itu memang yang benar-benar pemuda. Nah, maksud saya benar-benar pemuda gini, yang memang fokusnya untuk kepemudaan. Kan misalkan kalau saya dari kriteria usia itu yang saya pas cocok untuk calon ketua pemuda ada usia 30 tahun ke bawah. Nah, 20 sampai 30 tahun. Usianya dari 20 sampai 30. Kalau sudah 30 ke atas tuh rasanya
udah enggak efektif lagi kalau saya nilai. Termasuk saya udah 30 lebih, jadi saya udah ada minat lagi untuk maju ketua pemuda. Sekarang minatnya cari orang rumah. Ayo. Nah. Oh, Ya, ini fokus cari Bu RT. Insya Allah ya. Jangan lupa datang ya. Jadi yang kedua, kemudian kalau bisa memang ketua pemuda itu belum berumah tangga. Itu kalau pendapat saya pribadi. Kenapa? Karena kalau dia sudah berumah tangga, fokusnya terbagi. Karena kan kita ketua pemuda kan kerja sukarela ini, nggak ada honornya, nggak ada apanya sebagai ketua pemuda. Jadi memang butuh waktu yang free lah gitu lah, untuk memang fokus untuk perkembangan pemuda di desa kita. Kalau sudah kerja, fokus kita terbagi, ada kerjaan, ada ngurus istri, ngurus anak gitu kan. Jadi kapan lagi waktu dia untuk kepemudaan. Nah, jadi SK nanti habis bulan September, ya saya berharap nanti ada pemilihan setelah itu. Ya saya juga berharap lah dari warga saya ada yang mau maju jadi ketua pemuda kan. Oh, mungkin Dindo berdua ada meminat kan enggak apa-apa. Setuju dah jadi ketua pemuda nih, woi. Setuju dah? Ah, iya setuju lah. Masuk. Wah, ini ownernya nih. Oh, ini ownernya nih. Iqbal. Diminum dulu Pak RT. Biar enak nih kita ngobrol kan. Ini pertama kali nih green tea nih. Pertama kali green tea, biasanya red velvet. Berarti pemuda itu dari umur 20 sampai 30 Pak RT ya. Kalau dari undang-undang, mengacu undang-undang, pemuda itu adalah 17 sampai 45 tahun. Tapi yang efektif untuk sebagai calon ketua pemuda adalah yang usia 20 sampai 30 tahun. Itu pandangan saya pribadi. Karena fokus dia masih istilahnya dia jiwa-jiwanya juga masih muda, paham tentang milenial sekarang seperti apa gitu. Itu kalau pandangan saya secara pribadi. Tuh, boy, gas lah nih aku nak nyalon lah nih ya. Ya, aku nak nyalon nih. Nah, kalau Dinda mau nyalon, kita sebagai Pak RT tetap mendukung. Wah, itu. Kata orang itu kan pisang Sarawak, pisang lilin. Daripada orang lain enak orang. Balik. Pokoknya intinya gitulah, orang kita lah. Balik. Kalau ada warga dewek kita maju, kita dukung habis. Kita support habis. Kira-kira kalau pemilihannya kayak mana nih bakalnya Pak RT? Sistemnya Sistemnya kayak mana nih? Kalau menurut pandangan saya nih sudah kan kayak mana? Karena Pak RT kan sudah pernah nyalon. Walaupun kalah. Kalah kan. Iya. Tapi tidak apa-apa. Jadi kalau dulu 2 kali saya ikut pemilihan itu desa menerapkan sistem perwakilan. Ya, jadi per RT itu mengirimkan sampai 7 orang mata pilih. 7 orang itu ada kategori pemuda, ada kategori tokoh masyarakat, ada kategori tokoh perempuan gitu. Jadi mencakup di situ. Kalau saya nilai sistem seperti itu tidak adil. Ya, bukan tidak efektif, tapi tidak adil bagi calon ketua pemuda dan pemuda-pemuda yang punya hak suara gitu. Kalau saya pribadi, saya lebih cenderung ke sistem terbuka. Seperti pemilihan kepala desa. Nah, misalkan 1 hari kita canangkan waktunya, misalnya di hari Minggu pemilihan. Misalkan dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Silakan kepada pemuda desa Mendalu Indah yang memiliki KK dan KTP. Desa KTP desa Mendalu Indah berusia 17 sampai 45 tahun, silakan datang ke TPS untuk memilih calon ketua pemuda. Jadi dari jam 7 sampai jam 12 misalnya yang datang cuma 5 orang, ya berarti 5 orang yang punya hak suara di situ. Tapi ada yang 100 datang 100 suara berarti yang diperebutkan kan gitu. Jadi adil buat ketua pemuda ini bahwa memang dia dipilih secara mayoritas gitu. Kalau sistemnya kayak gitu kira-kira Pak RT bakalnya kewalahan enggak? Soalnya kan pemuda Mendalu Indah ini termasuk lumayan banyak. Kira-kira. Kalau sebenarnya di timingnya itu memang dari mulai pembentukan panitia pemilihan memang dicanangkan jauh-jauh hari. Rasanya enggak ada yang namanya kewalahan lah gitu. Karena tingkat partisipasi kan ya Pilkades bisa selesai kan, yang ribuan mata pilih kan, ya. Apalagi dengan cuma pemuda, paling kategorinya 200-300 lah mata pilihnya, gitu kan. Itu pun masih kita seleksi, tidak semuanya bisa memilih kan. Kalau dia tidak punya KK KTP atau usianya belum nyampe 17 tahun kan tidak bisa milih. Jadi nanti memang calon ketua dia memang dia turun ke pemilih-pemilihnya memperkenalkan diri secara langsung. Nah, tapi kalau sistem keterwakilan seperti saya dulu, kita sulit meraba mata pilih.
Nah, kita dekati pemuda ternyata tidak jadi mata pilih. Jadi sulit gitu. Nah, tapi kalau dibuka secara umum, nah, calon ketua OB potensial dia mendekati konstituen-konstituen yang akan memilih, nah, menyampaikan visi misinya, gitu kan. Nah, kenapa dulu Pak RT lebih berambisi nak jadi ketua pemuda? Ngapa tidak yang lain? Kalau saya desa kayak iya, desa. gitu. Kalau saya udah ada ambisi untuk jadi ketua pemuda sebenarnya. Apa keinginannya ngapo gitu kan? Kalau saya bikin kan perubahan. ya, Nah. kalau saya dulu kan berpikir seperti ini. Kebetulan kan desa ini kan desa baru pemekaran 2011 akhir. Kemudian saya sudah pernah masuk ke kantor desa 6 bulan untuk sebagai kaur umum dan bendahara. Kemudian ketika ada wacana pemilihan ketua pemuda, kenapa saya ingin maju? Karena saya ingin membantu desa untuk mengembangkan desa. Ya karena saya jiwanya muda, usia muda waktu 2011 saya masih umur 23 tahun. Jadi saya punya semangat gitu nah untuk jadi ketua pemuda. Mewakili dari ya. Itu yang terbayang di saya karena saya juga waktu itu kan kita masih mendarat kan aktif di namanya IPMD dulu kan. Nah, jadi ada ya pengalaman organisasi sudah ada lah gitu kan. Cuma memang garis tangan belum untuk jadi ketua pemuda. Mudah-mudahan dari warga RT 02 ada. Itu yang saya harapkan. Insya Allah lah kan. Insya Allah lah. Tolong lah ya. Pak Kades tak tolong ya. Tolong lah Pak Kades. Tolong Pak Kades bantu kalau warga saya mau maju nih. Administrasinya dipermudah, jangan dipersulit kan. Kayaknya aman lah Pak Kades sudah pernah kesini soalnya. Demi perubahan nih. Minum dulu. Ya minum RT. Monggo. Nah, di belakang layarnya kita kan nanya enggak sampai RT nih. Bos lah nanya apa? Bung, Tong, Bang Iwan. bagaimana nanya? Silakan. Tanya Pertanyaan. nanya kayak. Kamu kok sebagai warga 02 Mung? Nak nanya Mung. Iya. Waduh. Wah. Tolong sensor dikit lah. Aduh, sensor. Sensor. Ayo. Mama sehat, Bu? Ini sensor juga ya. Sensor juga nih. Dia agak panjang dikit sensor ya. Panas ya? Jadi nih Dinda ini ada yang punya keinginan untuk maju jadi ketua muda apa tidak nih? Oh. Saya sebagai RT kan pengen tahu juga gitu kan. Kalau saya nih Pak RT misal ada kawan saya support nian. Yo gitu Be, saya support nian insyaallah kan. Kayak mana bagusnya kayak saya support. Kita sharing lah kan dari RT tersebut. Kalau saya kok ada niat lah sebenarnya. Oh. Anjay. Jadi kalau memang niat nak maju jadi ketua pemuda, ya tengok program Datuk kemarin apa kan, program RT apa, kalau bisa sinkron. Kalau ketua pemuda bisa sejalan antara dengan visi misi Datuk kepala desa dengan visi misi di tingkat RT masih yang ada di wilayah desa Mendalu Indah gitu kan. Jadi visi ketua pemuda pun bisa sejalan. Nah, jangan kaget jadi ketua pemuda berjarak dewek, Datuk berjalan dewek, jadi sulit gitu. Harus seiring. Koordinasi dulu kan. Biar seimbang. Biar pas lagi kan jalan. Siapa tahu kan kita nilai jadi kades kan. Insyaallah. Mana tahu kan. Siapa tahu kan dukungan dari bawah arus bawah kan entah di Ori atau di Rian yang disuruh maju kan. Wah. Siap. Harus siap itu panggilan. Panggilan nih anu. Siapa pula nih? Ada tamu jauh kayaknya nih. Kamu dasar Rolangun aja. Pajaran nanya. Kasih lajar nanya apa? Ada apa-apa. Mumpung Pak RT masih di sini. Tanya-tanya. Bekas sebagai warga teladan. Nanya-nanya apa nak ngurus surat nikah. Nah, ini Pak RT. Dia ini orang RT sebelah tapi mainnya di sini Pak RT. Oh, udah apa-apa. Kalau begaul tuh tidak apa-apa. Saya juga di program saya pun banyak dari RT sebelah yang ikut di program kita tuh, di RT kita. Kayak asuransi sosial masyarakat itu ada beberapa dari RT 12 dan RT 1 yang merapat ke kita. Ikut asuransi sosial karena mereka merasa kami ini dekat dengan wilayah RT 02 itu. Kita tidak masalah, tapi kita tidak memaksa. Kita tidak memaksa mereka, kita juga tidak menyarankan. Kalau mereka mau ikut monggo. Kalau tidak mau ikut juga kita tidak paksa. Kalau di RT sebelah ada yang pakai cara kayak gitu enggak? Sistem yang kayak gitu tidak pakai. Kalau saya dengar sampai sekarang kayaknya belum ada. Oh, berarti mungkin karena itu orang tuh kesini bisa jadi. Ya, karena di sana mungkin belum ada asuransi sosial ini. Jadi mereka merapat ke sini.
Tapi memangnya cuma dekat dengan kita, wilayah perbatasan lah bahasa gitu kan. Iya, tapal batas gitu, tapal batas gitu. Tapal. Tapi keren sih program kayak gitu, Boy. Enak, Boy. Keren sih. Mudah-mudahan RT menerapkan lah kan. Bagus tuh. Jadi kalau di RT ini paling tinggal di kayaknya di anggota yasinan sama di warga-warga yang sudah orang tua itu kayaknya aman-aman lah, tinggal pemudanya lah. Tinggal pemuda, ibunya juga. Kebetulan saya ini kan sekretaris RT sekarang yang bergerak untuk ibu-ibu, karena ibu RT-nya belum ada. RT belum ada. Jadi sekretaris yang aktif sekarang di PKK itu kan, sekretaris RT. Saya habis. Cepat-cepat aja ibu RT. Biar berjalan program tuh. Iya. 5 menit lagi. Hah? 5 menit lagi? Oh, 5 menit lagi. Oke. Apa nak tanya 5 menit lagi tuh? Wah, ini pakai baju Italia nih. Wah, iya. Final Euro malam nih kayaknya. Itu kita pendukung Itali. Wah, Gli Azzurri kan? Gli Azzurri. Tapi tetap timnas kita pegang, timnas Indonesia. Kita baru Persena ya? Bukan Persena. Tetap timnas Indonesia nomor 1. Nah, sama nih Pak RT. Kalau misalnya nih kan pemuda RT dulu lumayan nih cara mengapresiasikan, misalnya dia pengen ini bisa enggak Pak RT mengusahakan. Misalnya ini kan hobi bola nih. RT kayak mana? Aku hobi badminton gitu. Misalkan untuk fasilitas. Iya. Saya ngode Pak RT. Mudah-mudahan ada. Kalau sebenarnya kan kalau program-program desa itu kalau ada tanah hibah sebenarnya bisa dibangun. Karena kan mau lapangan badminton. Ya, kan syarat utamanya kan harus tanah hibah. Kalau ada tanah hibah, dana desa itu bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas olahraga. Tapi hibah, jadi atas nama desa nanti alat olahraganya. Berarti emang induknya harus dari desa. Iya. Jadi kalau Pak RT nak ngibahkan tanahnya enggak apa-apa lah. Untuk lapangan. Jangan untuk persiapan nikah dulu nih. Persiapan nikah enggak apa-apa, kan sudah bersih itu. Persiapan dulu kan. Itu harus support. Iya. Wah iya. Harus cari Bu RT kan? Akhirnya Bu RT-nya udah ada terus ditanya. Jauh pula. Kira-kira asal jadi Bu RT kayak ada jenjang ke depannya lagi enggak? Ya, kira-kira Bu RT ini kan, ada Bu RT nih. Maksudnya jenjang ke depan seperti apa tuh? Ya kepala desa gitu. Boy. Kalau soal maju tidaknya di kepala desa, ya kita kan harus tengok, bertanya dulu dengan keluarga besar, dukung atau tidak. Yang terutama kakek sama istri lah yang konsultasikan, nah boleh tak untuk maju kepala desa atau tidak. Kemudian nengok dukungan masyarakat juga. Kalau rasanya keluarga dukung, istri dukung, ke masyarakat dukung, ya mungkin kita tidak menolak kan gitu. Nah. Kalau boleh tahu orang mana? Apanya nih? Calon jalan RT-nya ditanyain pula ya. Jadi kita nih lebih dalam pribadinya lebih dalam lagi. Kita harus saling paham antara warga sama RT. Gitu ya. Jadi sinambungan. Enggak tahu Bu RT-nya mana, siapa. Kan enak. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, Bu RT-nya mungkin orang satu desa lah. Satu atap. Satu langit yang sama. Bukan satu atap, satu langit yang sama. 5 langkah. 5 langkah. Hah? Habisnya kalau udah salah yo tuh. Apalah kakang nih. Berarti jago kandang ya, Pak? Hah? Jago kandang posisinya tuh. Iya, jago kandang. Jago kandang. Sudah habis aja deh. Sudah habis ya? Hah? 3 menit lagi. Wah, banyak 3 menit lagi tuh. Durasinya tuh. Oh? Ikan. Ini jalan. Ibal jalan, Bal. Iya. Di endorse. Iya. Jangan bangkrut. Kayaknya sudah ada gitu lah. Kayaknya cukup sekian untuk malam ini kan. Mudah-mudahan acara PRT besok lancar. Wah, acara apa ini? Dari tadi saya ngomong acara terus kan. Besok kalau pas acara live YouTube Celana Official. Iya. Celana Official. Panteng itu tuh. Apa? Panteng itu? Pantengi. Pantengi. Emang grogi kok sudah lama udah testing nih, Bang. Iya. Pokoknya sukses terus lah untuk Celana Official lah. Oke, cukup sekian enggak? Iya, cukup sekian. Pantun dulu, Boy. Pantun dulu tutup. Biasanya nih Pak RT pada pantun. Kalau Pak RT mau nutup kan? Kalau pantun enggak bisa. Jadi apa yang bisa Pak RT? Enggak ada yang bisa. Enggak ada yang bisa. Ke Pak RT ngasih anu ke ibaratnya untuk himbauan warga. Kepada warga RT 02 saya minta
kepada warga untuk tetap selalu menjaga kerukunan, kemudian menjaga kekompakan. Kayaknya ini lebih ya, luas lah berarti, bukan di RT gitu, Be. Lebih. Kalau untuk masyarakat desa, masyarakat, kalau untuk masyarakat desa, saya berharap masyarakat kita nih bisa rukun kan, damai, sejahtera. Kemudian tidak ada masalah ke depannya. Kemudian kita dukung apapun program yang Datuk Kepala Desa buat, kita sebagai warga kita dukung. Apa yang dibuat desa itulah yang terbaik untuk kita gitu. Kemudian juga untuk para pemudanya ya untuk bisa akur gitu kan, jaga kesehatan karena di musim pandemi seperti ini gitu kan, kita jaga kesehatan, tetap protokol kesehatannya kita jaga nih. Sudah pakai masker nih ya? Kita sudah. Kita sesuai. Sudah vaksin juga dah? Aturan pemerintah. Sudah vaksin belum enggak? Sudah. Kalau lagi di fotokopi. Jadi itulah pesan saya lah. Kita jaga kerukunan dengan kekompakan lah. Apalagi pemuda, jangan ada sekat lagi antara pemuda perumahan, pemuda asli, pemuda pribumi, jangan ada. Tapi kita sama-sama pemuda Mandala Indah. Pokoknya kita satu pemuda Mandala Indah. Itu nah. Jaya, pemuda Mandala Indah. Tidak ada sekat. Jaya. Kayaknya cukup lah, Pak ya. Terima kasih banyak Pak RT ya. Dan kali sini lagi. Iya. Main malam bisa sih. Bisa ya. Rumah saya belakang. Lama juga saya di RT. Lah, tetap lah boy. Oke, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.